Berikut jejak rahasia Jepang di Nusantara. Ketika Perang Dunia II berkecamuk, Indonesia yang saat itu masih berada di bawah kendali Belanda menjadi incaran Jepang. Namun jauh sebelum pasukan mereka benar-benar datang pada 1942, jejak Jepang sebenarnya sudah menapak diam-diam di Nusantara. 1. Mata-mata berkedok pedagang. Pada dekade 1930-an, banyak orang Jepang datang Hindia Belanda dengan alasan berdagang atau membuka usaha. Ada yang menjadi pedagang kain, fotografer, hingga membuka restoran. Namun, di balik itu, sebagian di antaranya ternyata adalah mata-mata militer Jepang. Mereka mengamati pelabuhan, jalur kereta api, gudang senjata, dan posisi penting Belanda. 2. Pembangunan infrastruktur terselubung. Di beberapa tempat, Jepang bahkan menawarkan bantuan pembangunan infrastruktur. Misalnya, mereka mengirim insinyur atau teknisi yang konon datang untuk bisnis. Padahal, mereka sedang memetakan kondisi geografis Indonesia, termasuk jalur strategis untuk mendaratkan pasukan kelak. 3. Propaganda dan simpati rakyat Jepang juga menyebarkan propaganda bahwa mereka adalah saudara tua bangsa Asia. Mereka memanfaatkan rasa anti-Belanda yang kuat di kalangan rakyat. Pamflet, film, hingga surat kabar berbahasa Indonesia berisi pesan bahwa Jepang bukan sebagai penjajah, melainkan pembebas. 4. Pendudukan singkat tapi berbekas. Saat Belanda akhirnya kalah, Jepang masuk dan menduduki Indonesia hanya sekitar 35 tahun, 1942-45. Namun dalam waktu singkat itu, mereka meninggalkan jejak mendalam. 5. Membentuk organisasi semi-militer seperti Heiho dan PETA yang kelak jadi cikal bakal TNI. 6. Mengatur sistem kerja paksa Romusha yang menelan korban ratusan ribu jiwa. 7. Mengontrol pangan, bahasa, hingga pendidikan dengan ketat. Meski masa pendudukan Jepang penuh penderitaan, ada warisan tak langsung yang penting. Kesadaran nasionalisme rakyat makin menguat. Latihan militer memberi pengalaman berperang bagi pemuda Indonesia. Momen kosong kekuasaan setelah Jepang menyerah dimanfaatkan Soekarno-Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan. Jadi jejak rahasia Jepang di Nusantara bukan hanya soal penjajahan singkat, tetapi juga tentang bagaimana persiapan mereka jauh sebelum perang, dan bagaimana celah yang mereka tinggalkan justru membuka jalan bagi Indonesia untuk merdeka.